Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Yang ada di hadapan saya sekarang ini merupakan dua buah receiver rekomendasi untuk MNC Group. Yang pertama adalah Molanex Parabola, dan yang kedua di sebelah kanan saya ini merupakan Nusantara HD. Lalu di antara kedua receiver ini manakah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita? Baik, kita akan mencoba untuk mengulasnya satu per satu. Saya akan mencoba untuk mendekatkan kedua receiver ini. Kita akan lihat dari segi desain dan quality build up-nya. Secara desain, secara visual, kedua receiver ini baik Molanex Parabola maupun Nusantara HD memiliki desain yang sama saja walaupun terdapat sedikit perbedaan. Kita mulai dari front panel atau panel depannya. Secara visual, untuk Molanex Parabola dan Nusantara HD ini sebenarnya hampir sama saja, namun disusun dengan urutan atau susunan yang sedikit berbeda. Ini contohnya seperti LED display-nya ini. Sebenarnya untuk LED display-nya walaupun kelihatan secara visual untuk Nusantara HD seakan-akan ini lebih besar, namun pada keadaan menyala sebenarnya hampir sama saja atau boleh dikatakan sama. Seperti kekuatan sinyalnya ini dalam keadaan menyala ukurannya adalah sama, begitu juga dengan LED untuk angka. Sama sebenarnya. Nah, untuk Molanex Parabola seperti tombol-tombol yang saya tunjuk ini, volume, channel, menu, dan OK, itu ditempatkan di posisi sebelah kanan. Sementara untuk Nusantara HD itu ditempatkan di posisi sebelah kiri. Namun urutannya adalah sama. Seperti yang saya tunjuk, ini adalah volume, kemudian ini adalah channel, menu, dan OK. Sama kedua-duanya. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan adalah penempatan tombol power. Untuk Molanex Parabola ditempatkan di posisi paling kiri, sementara untuk Nusantara HD di posisi kanannya. Nah, kemudian sekarang kita akan coba melihat Molanex Parabola ini. Saya akan coba taruh seperti ini. Nah, yang di sebelah kiri saya ini merupakan Molanex Parabola, dan di sebelah kanan saya ini merupakan Nusantara HD. Bisa dilihat, untuk bagian atasnya didesain dengan desain yang sama. Ini ada ventilasi udara, sama dua-duanya, begitu juga dengan ukuran dan penempatan untuk masing-masingnya. Kemudian pada sisi bagian belakang, saya akan coba dempetkan lagi. Nah, pada posisi bagian belakang ini juga sama. Untuk LNB juga ditempatkan di posisi yang sama. Namun di sini terdapat perbedaan. Pada bagian atas ini merupakan Molanex Parabola, di mana pada Molanex Parabola ini terdapat main switch. Nah, ini tentunya lebih bagus ya dibandingkan dengan tidak adanya main switch ini. Ini cukup membantu juga. Nah, sementara untuk audio semuanya adalah sama, terbuat atau menggunakan port audio RCA dan ada juga optical portnya. Nah, kemudian terdapat juga sedikit perbedaan penempatan dari USB portnya, di mana untuk Molanex Parabola di tengah, sementara untuk Nusantara HD di posisi sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan adanya HDMI port. Nah, satu lagi perbedaan selain daripada main switch atau tombol utama ini, juga terdapat pada Molanex Parabola ini merupakan port apabila kita ingin melakukan upgrading. Ini apabila terjadi mata merah dan selanjutnya, maka dapat kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya untuk Molanex Parabola dia tidak menggunakan external power. Jadi dia sudah di dalam ya, seperti ini. Namun untuk Nusantara HD berbeda, di mana untuk Nusantara HD ini untuk powernya menggunakan power eksternal seperti ini, ada adaptor terpisah. Sebenarnya ini selera ya, kalau saya pribadi lebih menyukai apabila terpisah seperti ini karena dapat mengurangi panas di receiver tersebut. Nah, kemudian kita lanjut di posisi bagian bawah. Di posisi bagian bawah didesain dengan bentuk yang sama persis, tidak terdapat perbedaan sedikit pun. Susunan ventilasi udara begitu juga dengan ukurannya. Untuk samping kiri dan samping kanan semuanya adalah sama, tidak terdapat perbedaan. Nah, kemudian dari segi quality build up, kedua-duanya ini dibuat dari materialnya itu adalah plastik, tidak begitu tebal, tidak begitu solid. Terkesan ringkih sih menurut saya, namun ya sesuai lah dengan harga yang kita bayarkan. Nah, selanjutnya kita lihat dari remote yang digunakan untuk masing-masingnya. Nah, ini adalah remote yang digunakan untuk Nusantara HD, sementara yang di sebelah kiri saya ini merupakan untuk Molanex Parabola. Secara desain sedikit berbeda. Untuk susunan tombol sebenarnya ada perbedaan, namun secara overall 60% memiliki kemiripan. Untuk Molanex Parabola didesain dengan ukuran sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Nusantara HD. Untuk feel pada saat kita memegangnya, untuk Molanex Parabola ini terasa lebih enak jika dibandingkan dengan Nusantara HD. Dari segi quality build up sama saja dua-duanya. Tidak ada sesuatu yang spesial, ya sama, namun ini sedikit lebih solid jika dibandingkan dengan material pembuat dari receivernya. Nah,
Bisa diperhatikan untuk quick buttonnya, untuk Nusantara HD ini merupakan pengaturan standar dimulai dari tombol merah, hijau, kuning, dan biru. Namun untuk Mola-Nex Parabola ini dia membuatnya dengan urutan yang berbeda. Jadi ini kalau terbiasa menggunakan receiver Enigma 2 atau receiver yang sejenis, maka kita harus membiasakan menggunakan remote Mola-Nex Parabola ini. Sementara untuk baterai yang digunakan sama-sama menggunakan 2 buah baterai AAA. Selanjutnya kita akan lihat tampilan menu dan channel-channel yang terdapat pada kedua receiver ini. Setelah dinyalakan, Mola-Nex Parabola membutuhkan waktu booting sampai dengan channelnya terbuka adalah selama 38,6 detik. Sementara Nusantara HD hanya membutuhkan waktu selama 18,7 detik saja. Berikut ini line up channel dari Mola-Nex Parabola. Jika kita hitung totalnya itu ada sebanyak 66 channel tidak termasuk yang FTA-nya. Apabila termasuk yang FTA, maka totalnya itu ada sebanyak 122 channel. Sementara untuk channel-channel dengan kualitas HD juga tidak terlalu banyak seperti yang kita lihat di sini. Untuk Mola TV 1, Mola TV 2, kemudian Champion TV 1 sampai dengan 3 itu kualitasnya adalah HD. Kemudian ada juga beberapa channel yang kualitasnya juga HD seperti Love Nature HD, dan beberapa channel lainnya seperti channel-channel lokal seperti SCTV dan Indosiar HD. Kemudian selanjutnya kita masuk untuk menunya. Untuk tampilan menunya kurang lebih tampilannya adalah seperti ini, di mana untuk channel list terdapat pilihan TV channel list sampai dengan delete all, kemudian pada tab media center mulai dari music sampai dengan DVR configuration, kemudian tab tools mulai dari information sampai dengan games. Untuk games ini terdapat beberapa games yang menghibur, walaupun games ini merupakan games lama seperti Othello dan Tetris. Kemudian pada tab system terdapat language sampai dengan favorite. Kemudian installation ada pilihannya mulai dari satellite list, ABVCA, dan OTA upgrade. Kemudian pada BVCA ini kita juga dapat melihat status langganan kita. Nah, jika tadi kita sudah melihat line up channel yang terdapat pada Mola-Nex Parabola, berikut ini merupakan line up channel yang terdapat pada Nusantara HD. Totalnya itu ada sebanyak 121 channel, tidak termasuk yang FTA, seperti yang kita lihat tadi. Untuk channel-channel kualitas HD pun pada Nusantara HD ini lebih banyak, atau boleh dikatakan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Mola-Nex Parabola tadi. Jadi dengan demikian, apabila tujuannya adalah untuk hiburan, menonton film dan seterusnya kecuali olahraga ya seperti bola, maka Nusantara HD merupakan pilihan yang tepat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu. Untuk tampilan menunya berbeda dengan Mola-Nex Parabola tadi, walaupun sebenarnya sih hampir mirip-mirip saja, hanya dari segi grafik user interface-nya saja yang berbeda. Seperti pada tab channel edit ini ada pilihan untuk channel TV sampai dengan delete all, kemudian utility mulai dari box info sampai dengan CA setting. Nah, pada intinya sih fungsinya adalah sama saja seperti menu-menu yang terdapat pada Mola-Nex Parabola tadi. Media center terdapat pilihan file sampai dengan picture. Kemudian pada installation terdapat antena setting sampai dengan TP list, dan selanjutnya pada tab system setting terdapat pilihan time setting sampai dengan color setting. Ya, seperti yang saya sebutkan, fungsinya atau fitur yang terdapat pada Nusantara HD ini sama saja seperti yang terdapat pada Mola-Nex Parabola, hanya berbeda dari segi grafik user interface-nya saja. Receiver Mola-Nex Parabola juga mendukung BISK seperti contohnya pada beberapa channel tertentu yang kita lihat di sini, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini teracak apabila kita memiliki BISK-nya, cukup menekan tombol biru pada remote control, kemudian kita masukkan BISK-nya, maka yang teracak ini bisa menjadi tidak teracak sehingga dapat kita tonton. Berbeda dengan Mola-Nex Parabola, untuk Nusantara HD ini tidak mendukung BISK. Jadi dengan demikian untuk channel-channel yang teracak dengan BISK tersebut tidak dapat kita tonton walaupun kita mencoba menekan tombol biru pada remote control, tidak ada responnya sama sekali. Untuk segi kemudahan pengisian paket pada Nex Mola Parabola ini ataupun varian dari Nex Parabola yang lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan WhatsApp. Nah, seperti yang terlihat tampilannya adalah seperti ini. Apabila kita ingin melakukan pembelian paket misalnya, kita pilih misalnya adalah 2,
Kemudian selanjutnya kita lakukan pemilihan dari paket-paket yang tersedia. Kemudian kita juga lakukan untuk sistem pembayaran yang kita inginkan. Jangan lupa sebelumnya masukkan dulu nomor dari smart card-nya. Pada intinya untuk melakukan pembelian paket dapat dilakukan dengan menggunakan WhatsApp untuk Mola Next Parabola ini. Begitu juga untuk melakukan proses aktivasinya. Untuk paket dari segi kemudahan dan harga paketnya, Nusantara HD ini saya merasakan lebih mudah membelinya, dan begitu juga dengan promo paketnya lebih murah jika dibandingkan dengan Mola Next Parabola, lebih murah dan lebih banyak variasinya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk menggunakan aplikasi Tanaka Voucher, kita membeli selama 1 bulan, contohnya anak hebat 1 bulan 15.000, kemudian kita juga mendapatkan saldo 15.000. Dan berikut rincian dari beberapa paket lainnya yang tersedia. Selain menggunakan aplikasi yang saya sebutkan ini, Tanaka Voucher, maka kita juga dapat menggunakan aplikasi Toko Mana-Mana. Di mana dengan menggunakan aplikasi Toko Mana-Mana ini juga terdapat promo saat sekarang ini. Kita masukkan chip ID-nya, kemudian selanjutnya kita bisa pilih beli voucher. Kita tunggu ya sampai dia diproses, kita akan lihat harga paket yang tersedia. Nah, ini merupakan beberapa pilihan paket yang tersedia, di mana untuk paket yang tersedia ini kita beli misalnya adalah 1 bulan, maka kita mendapatkannya 3 bulan. Jadi ya promonya lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan Mola Next Parabola tersebut. Lebih banyak dan lebih murah. Saya merasakannya demikian. Nah, jadi kesimpulannya, di antara kedua receiver ini sebenarnya kualitasnya sama-sama bagus, namun tergantung kepada peruntukannya. Apabila tujuannya adalah untuk hiburan, maka Mola Next Parabola bukan merupakan pilihan yang tepat. Maka pilihan yang tepat itu adalah Nusantara HD, karena pilihan dari channelnya cukup banyak dan berkualitas HD. Nah, sementara untuk Mola Next Parabola merupakan pilihan yang tepat apabila penggemar liga-liga Eropa. Namun harus diingat, untuk harga paketnya lebih mahal jika dibandingkan dengan Nusantara HD walaupun ada promo, dan begitu juga ketersediaan paketnya untuk variasinya tidak begitu banyak, tidak sebanyak pada Nusantara HD. Baik, demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.